FCJM singkatan dari Franciscanae Filiae Sanctissime Cordis Jesu et Maria, yaitu kongregasi suster-suster Fransiskan Putri-putri Hati Kudus Yesus dan Maria. Pendiri kongregasi FCJM adalah Mutter Maria Clara Fender, berasal dari Jerman. Kongregasi FCJM berdiri di Jerman tahun 1860 dan menyebar ke Indonesia, Keuskupan Agung Medan tahun 1930. FCJM hadir di Indonesia, di Sumatera Utara, Keuskupan Agung Medan, atas dasar permohonan dan korespondensi Pater Marinus Panjers OFM Cup dan temannya Pater Cyprianus van Domelen OFM Cup pada para suster FCJM Ardenhout, Belanda. Walaupun kongregasi FCJM berasal dari Jerman, tetapi kehadirannya di Indonesia dirintis oleh suster-suster dari Belanda. FCJM menjawab panggilan Tuhan untuk berkarya di Indonesia melalui 5 orang suster pionir dari Belanda dan menancapkan panji FCJM di bumi persada Indonesia, Tanjung Balai, Asahan, Keuskupan Agung Medan, sebagai tempat karya yang telah disepakati sebelumnya, yaitu menggantikan para suster Van Dongen yang akan memusatkan karyanya di kota Medan. Lokasi pusat pelayanan pimpinan provinsial di Jalan Viatayuda, Pematang Siantar, dan struktur kepemimpinan DPP pada saat ini periode 2018 sampai 2022 Provinsial Suster Maria Theodosia Tinambunan dan anggota Suster Kunera Hasugian, Suster Angelina Aritonang, Suster Tresiana Sihaloho, dan Suster Florentina Silalahi. Jumlah anggota Suster FCJM Provinsi Indonesia 335 orang. Ciri khas kongregasi FCJM. Karya komunitas yang diperjuangkan adalah pelayanan sosial, yakni panti asuhan dan rehabilitas. Keterlibatan dengan karya Keuskupan Agung Medan, yaitu pelayanan karya kesehatan, Rumah Sakit Harapan, Pematang Siantar, dan karya pelayanan pendidikan di beberapa paroki, yaitu Pakat, Balige, Tebing Tinggi, dan Tanjung Balai. Penerimaan dan pembinaan seseorang menjadi anggota harus menempuh masa pendidikan postulan, novis, dan junior. Masa postulan. Sebelum seorang calon memulai masa postulan, dia harus menjalani pendidikan dan pembinaan kurang lebih setengah tahun. Setelah mendapat pendampingan yang secukupnya, dia diterima postulan. Sambil memperhatikan tuntutan kitab hukum kanonik, sang calon postulan haruslah termasuk orang Katolik yang berkelakuan baik dan mampu berkembang dalam kepribadian yang dewasa dan sehat jiwa raga. Masa postulan berlangsung selama 6 bulan sampai 2 tahun. Masa novis. 3 bulan masa postulan berakhir, postulan dapat mengajukan permohonan untuk memasuki masa novisiat.
Memasuki masa novisiat merupakan persiapan pembaktian hidup religiusnya dalam karya kerasulan kongregasi. Kepadanya diberikan waktu dan suasana sebaik mungkin guna mengembangkan hidup rohani yang berpusat pada Yesus Kristus, serta menanamkan spiritualitas dan karisma kongregasi. Doa mengambil tempat utama dalam pendidikan ini. Para novis dianjurkan memahami kitab suci sebagai sumber doa pribadinya. Masa novis berlangsung selama 2 tahun dan didampingi oleh staf yang dipersiapkan khusus untuk pembinaan. Masa junior. Sesudah 2 tahun masa novisiat, suster muda ini dapat mengajukan permohonan untuk menjadi anggota kongregasi. Ini berarti dia mengikatkan diri pada Kristus dengan menghayati dan mengamalkan ketiga kaul. Setelah masa ikatan sementara berakhir, suster junior boleh mengajukan permohonannya untuk mengikrarkan kaul seumur hidup, dan setelah berkaul kekal, diharapkan sanggup memperdalam dan mengisi hidupnya dengan kesatuan erat dengan Yesus Kristus seumur hidup. Jika Anda ingin menjadi suster FCJM, berikut syarat-syaratnya. Perempuan telah dibaptis minimal 2 tahun. Sehat jasmani dan rohani dan tidak cacat. Usia 17 sampai dengan 30 tahun. Minimal lulusan SMA atau sederajat. Surat persetujuan dari orang tua atau wali jika usia di bawah 21 tahun. Akte kelahiran, surat baptis, krisma dan sertifikat kursus jika ada. Surat keterangan dari pastor paroki atau suster. Terima kasih, kami FCJM Provinsi Indonesia sampai saat ini masih memberi perhatian untuk karya-karya keuskupan, baik itu di pendidikan, di kesehatan, juga pastoral. Di pendidikan, kami masih memberikan tenaga kepala sekolah di SMP dan SMA tebing tinggi, di SD, Balige, juga di SMA di Pakat. Dan juga kami masih memberikan tenaga sejumlah 8 orang yang bekerja di Rumah Sakit Harapan. Kami juga memberi tenaga dan perhatian untuk tenaga pastoral di Keuskupan Agung Medan, khususnya di Paroki Tanjung Balai dan juga Paroki Balige. Kami FCJM Provinsi Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Uskup dan juga seluruh Kuria Keuskupan Agung Medan yang masih memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola beberapa karya tersebut. Dan kami berharap dengan kehadiran para suster dapat melanjutkan visi dan misi keuskupan kita, dan juga ke depan ini mereka semua dapat menjadi berkat. Terima kasih. Saya mau tanya Pak, apa tanggapan Bapak sebagai umat mengenai kehadiran suster kongregasi FCJM di Keuskupan Agung Medan dalam pelayanan pastoral, khususnya di gereja maupun di lingkungan? Terima kasih, Suster. Yang sejauh kami lihat, suster-suster FCJM cukup memberi hati di paroki, di lingkungan juga. Tapi secara khusus di paroki yang bisa saya lihat, ya bertugas dengan baik, melayani umat dengan baik, aktif sebagai di gereja, aktif sebagai seksi, aktif mendampingi umat. Sejauh ini saya lihat masih cukup bagus, cukup baik mereka. Begitu suster yang saya bisa lihat. Baik, terima kasih Pak atas tanggapan
kepada kami Suster FCJM yang berkarya di Uskupan Agung Medan. Tuhan memberkati. Terima kasih, Ter. Terima kasih. Kehadiran Suster FCJM di Uskupan Agung Medan memiliki dampak yang sangat baik. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena sekolah-sekolah kongregasi FCJM di Uskupan Agung Medan merupakan sekolah-sekolah yang berkualitas, bukan hanya dari segi kedisiplinan, tapi juga tenaga pendidik dan kependidikan. Mereka juga berperan aktif dalam pengembangan sekolah tersebut, di mana mereka aktif sebagai guru dan juga pemimpin di sekolah tersebut. Jadi menurut saya, kehadiran Suster FCJM Uskupan Agung Medan, khususnya pendidikan, memiliki dampak yang baik dan sangat mengembangkan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar sekolah tersebut. Terima kasih.